Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rencana pembangunan batalion tempur di Desa Anrang Bulukumba diprotes warga. Seorang kakek mencoba mencabuli perempuan lanjut usia. Cuaca buruk di perairan Mamuju menyebabkan jadwal kedatangan kapal yang membawa ribuan pemudik ke Pelabuhan Parepare tertunda. Ya, seorang pria berusia 61 tahun diduga mencabuli perempuan lanjut usia di Jeneponto. Usai melakukan pencabulan, pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap di Makassar. Tim gabungan unit Jatanras Polrestabes Makassar dan Pegasus Polres Jeneponto menangkap DR di Kecamatan Panakukang, Makassar, Senin malam. DR adalah tersangka kasus pencabulan terhadap perempuan lanjut usia di Jeneponto. Setelah ditangkap, polisi membawa tersangka ke Markas Komando Jatanras Polrestabes Makassar. Kemudian diserahkan kepada tim Pegasus Polres Jeneponto untuk proses hukum lebih lanjut. Penangkapan ini berdasarkan laporan dari korban, seorang perempuan berusia 65 tahun. Korban melaporkan dugaan pencabulan yang terjadi pada Selasa 9 Desember lalu di Kecamatan Rumbia, Jeneponto. Berikut penjelasan kronologi pencabulan. Jadi si perempuan ini ada di kebunnya, tiba-tiba si Rasang ini datang, dikira kan di sana sunyi, tidak ada orang. Makanya dia mau perkosa ini si perempuan. Sudah dikasih panggilan 2 kali, dia datang di Polres, bahkan dia ke Makassar bersembunyi di rumahnya anaknya. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, pelaku ditahan di Markas Polres Jeneponto. Polisi masih memeriksa kasus dugaan pencabulan ini secara intensif. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Aksi unjuk rasa di depan markas kepolisian Resor Bulukumba diwarnai kericuhan. Massa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong ketika pengunjuk rasa berusaha menerobos masuk ke dalam mako. Ketegangan meningkat saat massa mendesak dan mendobrak pagar besi. Kericuhan ini menyebabkan pagar besi di Mapolres roboh dan melukai 2 orang anggota polisi yang bertugas menghalau massa. Aksi juga disertai orasi, pembakaran ban bekas, dan pembentangan spanduk tuntutan. Massa aksi adalah warga Kecamatan Kajang yang merupakan keluarga korban kasus penembakan pada 25 September lalu. Peristiwa penembakan itu menyebabkan tewasnya seorang pria bernama Umar alias Uto. Mereka menuntut polisi bertindak transparan dan profesional dalam menangani kasus ini. Selain itu, mereka mendesak penyelidikan mendalam terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk istri terduga pelaku. Yang pertama adalah meminta pihak kepolisian untuk mengumumkan hasil otopsi dan segera memberikan surat pemberitahuan pengembangan hasil penyelidikan. Yang kedua adalah bagaimana segera melakukan gelar perkara agar kemudian dugaan atau keterlibatan orang lain dalam kasus pembunuhan itu segera mampu pertanggungjawabkan. Situasi di sekitar Mapolres Bulukumba berangsur kondusif setelah masa aksi dipulangkan. Aksi ini sempat mengganggu arus lalu lintas akibat adanya pembakaran ban bekas di depan Mako. Hingga saat ini aparat kepolisian belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kericuhan tersebut. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. 2 kelompok pelajar di Makassar terlibat tawuran. Tawuran yang terjadi pada siang hari mengganggu pengguna jalan dan meresahkan warga sekitar. Sejumlah pelajar bersepeda motor memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi di tengah keramaian lalu lintas. Mereka terlibat aksi saling kejar dan beberapa di antaranya terlihat membawa senjata tajam. Oke. Sejumlah pelajar yang berboncengan tanpa helm terjatuh dan terseret di aspal, nyaris menyebabkan kecelakaan pengendara lain. Tak lama kemudian salah satu pelajar yang jatuh dikeroyok oleh kelompok pelajar lain di tengah jalan.
Melihat situasi yang semakin anarkis dan mengganggu ketertiban umum, warga sekitar spontan berdatangan ke lokasi. Kawanan pelajar yang sebagian menutup wajah ini kocar-kacir saat warga berusaha membubarkan mereka. Tawuran yang terjadi pada jam pulang sekolah dinilai sangat mengganggu arus lalu lintas karena jalur tersebut merupakan jalan padat kendaraan. Tapi harapannya supaya jangan sampai terjadi lah. Iya. Jadi warga berteriak supaya mereka tidak mengganggu yang ya, mereka lanjut jalan, tidak sempat berhenti. Ini kejadian pertama atau pernah berulang? Baru ini. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian sektor setempat terkait penyebab pasti tawuran. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Informasi selanjutnya, ratusan warga Desa Anrang Bulukumba menggelar aksi protes keras terhadap rencana pembangunan Batalion Tim Pertempuran atau YONTP. Mereka memblokade akses jalan desa sebagai wujud penolakan. Ratusan warga yang merasa lahan garapan mereka terancam oleh proyek militer memblokade jalan desa sambil orasi dengan memegang senjata tajam. Warga menolak rencana pembangunan YONTP di kawasan hutan kelola milik pemerintah, tepatnya di Dusun Bonto Sumange, Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Bulukumba. Menurut warga, kawasan hutan itu telah lama mereka manfaatkan sebagai lahan perkebunan. Berbagai tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti cengkeh, lada, kakao, dan pala tumbuh subur di lahan ini. Warga mengaku jika proyek pembangunan tetap dipaksakan, setidaknya 300 keluarga terancam kehilangan sumber mata pencarian. Jadi kita antisipasi jangan sampai ini surveinya untuk pembangunan YONTP. Nah, itulah yang kita antisipasi karena lahan yang kita kelola di dalam memang kawasan hutan, tapi sudah ada legalitasnya dari pemerintah. Kita diberikan akses untuk hak kelola. Jadi itulah sebabnya masyarakat bertahan. Apalagi di dalam itu warga, itulah penghidupan sehari-harinya. Warga mendesak pemerintah segera memindahkan lokasi pembangunan batalion tempur ke wilayah lain yang lebih strategis tanpa menggusur masyarakat. Masyarakat Desa Anrang menyatakan akan terus bertahan dan melakukan penolakan hingga ada kejelasan serta keputusan resmi dari pemerintah terkait pemindahan lokasi proyek. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Puluhan pekerja migran Indonesia (PMI) dideportasi dari Malaysia karena tidak memiliki dokumen keimigrasian saat bekerja. Kepulangan itu adalah gelombang deportasi terakhir di tahun 2025. Sebanyak 53 PMI tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare pada Senin siang. Mereka dipulangkan ke tanah air karena tidak memiliki dokumen keimigrasian saat bekerja di negeri jiran. Dari puluhan PMI yang tiba, salah satunya adalah Rusmin, PMI asal Alor, Nusa Tenggara Timur. Raut wajahnya terlihat bahagia karena dapat merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman. Pasalnya selama 22 tahun bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia, Rusmin belum pernah kembali ke tanah air. Bahkan Rusmin pernah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun akibat masalah dokumen keimigrasian hingga kehilangan kontak dengan kerabatnya. Ada 20 tahun juga. 21 atau 22 tahun. Mohon maaf Pak, Bapak agamanya Kristen. Jadi ini baru pertama kali Natalan di Pertama kali. sama keluarga. Jadi senang tidak Pak? Senang ya. Koordinator Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Parepare, Laude Nur Slamet menjelaskan, total ada 1.052 orang PMI ilegal telah dideportasi melalui dermaga pelabuhan Kota Parepare sepanjang tahun 2025. Untuk tahun ini yang terakhir. Informasi yang kami dapatkan dari bukan ini yang terakhir, kepulangan terakhir. Selama 2025 ini berapa Pak? Selama 2025 ini itu sebanyak 1.052 orang. Yang lewat di Parepare? Ya, yang lewat di Parepare 1.052 orang. BP2MI selanjutnya memfasilitasi perjalanan pulang para PMI ke daerah asal mereka masing-masing. Dari 53 PMI yang tiba, 38 orang berasal dari Sulawesi Selatan, 10 orang dari NTT, 2 orang dari NTB, serta masing-masing 1 orang dari Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.
Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tetrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.